Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan coba untuk melihat ramalan buat kalian yang berbintang Aries. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oke, dan seperti biasa ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Aries, dan buat kalian semua yang masih setia di dalam channel ini, terima kasih banyak buat waktu dan supportnya kalian. Buat Aries yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya harap kalian semua mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Oke, Aries, hal yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Thank you. The Dreamer. Oke. Dan Four of Cups. Oke. Di sini saya merasa Aries mungkin akan ada situasi baru, apakah di sini dengan orang baru, pekerjaan baru, tempat baru, dan sebagainya. Jadi kalian disuruh untuk percayalah terhadap dirinya kalian sendiri, bahwa kalian bisa menjalani situasi ini. Oke, jadi kalau kalian takut, misalnya kalian ingin buka usaha baru, ingin berpasangan dengan orang baru, ingin beli rumah baru, dan sebagainya, ingin pindah ke kota baru dan negara baru dan sebagainya, di sini lepaskanlah rasa ketakutan kalian ini. Oke, jadi maksud dari kartu ini, kalau kalian sudah ingin melakukan hal itu, lakukanlah. Jangan mengikuti rasa takutnya kalian. Tapi di sini buatlah rencana secara mendetail terlebih dahulu. Seandainya kalian ingin pindah kota, pastikan kalian sudah punya tempat tinggal dan juga punya pekerjaan, setidaknya punya teman di situ yang bisa membantu kalian untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau tempat tinggal kalau kalian belum punya tempat tinggal seperti itu. Jangan langsung nyelonong pergi ke Jakarta terus kalian belum ada tempat, belum ada teman dan sebagainya, nanti kalian di situ kehilangan jejak dan tambah susah lagi buat kalian. Oke. Dan di sini dengan adanya Four of Cups, saya merasa Aries mungkin ada suatu pelajaran di sini yang bisa kalian ambil atau yang bisa kalian gunakan, tapi sepertinya kalian di sini seperti melewatkan diri kalian dari kesempatan ini. Oke, jadi ada sebenarnya magical opportunity atau ada kesempatan di sini yang sangat magical atau kesempatan yang sangat baik buat kalian, tapi kalian karena missing the point. Dalam artian, contohnya di sini misalnya kalian bertemu dengan seseorang, ada kesempatan di sini buat kalian misalnya untuk belajar dari orang ini, tapi kalian mungkin kalian belum bisa melihat kenapa orang ini hadir ke dalam hidupnya kalian. Jadi missing the point artinya kalian seperti salah paham dengan orang baru ini, seperti itu, atau dengan orang yang kalian temui. Oke, sebenarnya di sini ada magical opportunity, ada kesempatan yang magical buat kalian, tapi kalian melewatinya karena mungkin cara pandangan kalian, cara pola pikiran kalian tidak sesuai dengan rencana ilahi, seperti itu. Jadi kalian seperti, oke, whatever. Jadi next time kalau kalian misalnya ketemu dengan seseorang, jadi daripada kalian langsung kehilangan, daripada kalian selalu kehilangan kesempatan buat untuk memperbaiki dirinya kalian, untuk lebih dekat dengan ilahi, untuk menjadi orang yang lebih bijaksana seperti itu. Kalau misal, oke, contoh, kalau Aries di sini ketemu dengan seorang cewek, oke, kita akan belak-belakan di sini. Kalian ketemu dengan seorang cewek atau seorang feminin.
terus kalian langsung jatuh cinta sama feminin itu, atau kalian suka sama feminin itu, kalian langsung dobrak orang itu, bilang, "Hei, kamu jadi pacarnya saya," seperti itu, kalian sudah menyalahgunakan kesempatan ini yang diberikan oleh Ilahi, karena kartu ini sudah bilang bahwa kalian missing the point. Kalian seperti kurang mengerti kenapa orang ini dihadirkan ke dalam hidupnya kalian. Oke, agar hal itu tidak terjadi kembali, next time kalau kalian ketemu dengan seseorang, apakah maskulin, feminin, perhatikan terlebih dahulu kenapa Ilahi mengirimkan orang ini ke dalam hidupnya saya. Apa yang bisa saya pelajari, karena sering saya bilang, setiap orang yang hadir ke dalam hidupnya kita selalu mengajarkan kita tentang sesuatu. Apakah sesuatu itu besar, apakah sesuatu itu kecil, sesuai dengan rencana Ilahi. Oke, jadi jangan langsung buta dengan orang lain seperti itu. Maksud dari kartu ini. Oke. Discontentment or boredom. Jadi boredom is the root of an evil. Maksudnya di sini kalau kalian merasa discontent atau kalian merasa kurang bersyukur, kurang bahagia, itulah akar dari sifat the devil atau evil. Jadi kalau kalian orangnya cepat seperti merasa bosan atau kalian kurang bersyukur dengan apa yang kalian miliki, inilah akar dari sifat seseorang yang negatif seperti itu. Oke, maka dari itulah sering saya juga mengingatkan kalian, belajarlah untuk menikmati apa yang ada di depannya kalian. Bukan sesuatu yang belum kalian miliki. Saya mengerti sifat kita sebagai manusia, kita selalu merasa tertantang dengan sesuatu yang belum bisa kita miliki. Setelah kita, disinilah sifat kita yang boredom, atau kalian kalau orangnya cepat bosanan, inilah yang perlu kalian dalami kembali. Karena orang yang cepat bosanan di sini, mereka sering kehilangan jejak karena mereka kurang bersyukur. Okay? Lost in your own world, wake up. Wake up, Aries. Kalian disuruh wake up. Kalau kalian bisa membaca kartu terakhir ini, wake up. Kalian disuruh untuk bangun. Terjagalah dari mimpinya kalian ini. Terutama buat kalian yang merasa kehidupan ini hanyalah apa yang bisa kalian lihat. Kalian hanya percaya dengan apa yang bisa kalian lihat, apa yang bisa kalian rasakan, apa yang bisa kalian sentuh. Luaskan pola pikiran kalian. Kita semua terbuat dari energi. Energi kita bertahan untuk selamanya. Badan kita bertahan 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita tidak merasakan apa-apa. Energi kita dia tenang. Energi kita dia tidak merasakan apapun. Maka dari itulah keegoan kita lah yang membuat kita sering merasa kurang bersyukur dan cepat merasa bosan. Oke? Jadi kalian disuruh untuk wake up. Bangunkan pikiran kalian, luaskan pikiran kalian seperti itu. Jangan hanya berpikiran yang, oh saya ada di kota ini, hanya inilah yang nyata. Kalau kalian bisa pergi ke luar negara, disinilah kalian baru, oh ternyata ada negara yang begini, ada makanan yang begini, ada orang yang begini, seperti itu. Oke? Oke. Mari kita, sorry guys kalau explanation-nya terlalu kepanjangan. Mari kita dalami kembali hal apa lagikah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Hal apa lagikah yang perlu Aries ketahui untuk saat ini? Four of Pentacles, the Chariot in reverse. Okay.
Let's clarify the Chariot in reverse. Mungkin ada Cancer yang mungkin ada Aries yang berhubungan dengan Cancer di sini. Saya rasa Cancer mungkin ada keinginan untuk menemui kalian, tapi dia belum bisa melakukan hal itu. Kalau kalian berhubungan dengan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, karena Four of Pentacles, orang ini dia fokus dengan kesuksesannya dia saat ini, atau fokus dengan dirinya dia sendiri. Secara emosional, orang ini dia masih menutup diri. Oke, Seven of Swords dan Five of Wands. Oke, apakah kalian lagi marahan bersama Cancer mungkin di sini, ataukah fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ataukah ini energinya kalian sendiri? Let's start by Seven of Swords, King of Pentacles. Oke, di sini saya merasa ada seseorang yang fokus dengan apakah kalian Aries atau pasangannya kalian. Jadi orang ini mungkin dia sangat fokus dengan kesuksesannya dia secara finansial, dan juga kalau kalian marahan dengan seseorang, kenapa orang ini dia tidak mau berkomunikasi, atau dia bukan tidak mau, kenapa orang ini belum berkomunikasi dengan kalian? Mungkin dia tahu kalau kalian masih marah dengan apa yang pernah dia lakukan, karena Seven of Swords di sini. Hal itulah yang membuat orang ini dia mungkin saat ini merasa, oh kalaupun saya berkomunikasi dengan Aries, dia toh juga saya tidak akan mendapat ketenangan di dalam jiwa saya. Kenapa saya mesti berkomunikasi dengan orang yang hanya membuat saya berpikiran lebih ruwet seperti itu? Atau Aries di sini yang merasakan hal ini. Mungkin kalian berhubungan dengan King of Pentacles, orang yang berbintang Capricorn. Mungkin saat ini dia merasa oke. Dia merasa kalian di sini perlu lebih patient, karena secara emosional biasanya King of Pentacles merupakan orang yang kurang seimbang. Saat ini mungkin orang ini dia belum seimbang secara emosional, karena energinya dia sangat fokus dengan kesuksesannya dia atau pentacle-nya dia, keuangannya dia. Let's clarify King of Pentacles. The Magician in reverse. Oke, karena di sini saya merasa mungkin orang ini merasakan apa yang ingin dia wujudkan belum dia dapatkan, karena kartu The Magician dia in reverse. Jadi saya merasa dia mungkin sangat berusaha dengan keras di sini untuk menggapai impiannya dia saat ini. Let's have Five of Wands in reverse, the Star in reverse. Maka dari itulah di sini saya merasa mungkin dia belum bisa memberikan harapan itu kepada Aries, karena dia merasa kurang cukup baik ataukah kurang seimbang buat Aries secara emosional. Okay. Ataukah Aries, jadi Aries lah sendiri yang tahu di sini. Let's start Four of Pentacles, Ace of Pentacles in reverse. Jadi kalau Ace of Pentacles seperti ini, kalian bisa melihat orang ini dia membawa seperti uangnya dia, bilang Aries, apakah kamu mau berhubungan dengan saya walaupun saya hanya punya sedikit uang? Tapi karena kartunya dia terbalik, dia ingin bilang sama Aries, maaf Aries, saat ini saya lagi butuh waktu untuk sendiri, terutama memperbaiki keuangan saya, maka dari itulah saya belum bisa memberikan apa yang saya miliki saat ini, seperti itu. Let's clarify Ace of Pentacles in reverse. Thank you. The Hangman. Jadi belum ada pergerakan di antara kalian, belum ada perubahan di antara kalian. Karena Six of Wands juga merupakan kartu kesuksesan. Mungkin di sini ada banyak orang, kalau kalian bisa melihat ada banyak tangan yang seperti mengagumi orang ini, seperti itu.
Mungkin saat ini dia seperti dia ada banyak orang mungkin yang menunggu orang ini atau menghargai orang ini, seperti itu. Ataukah kalian Aries? Kenapa kalian Aries saat ini belum bisa melakukan sesuatu karena kalian sendiri belum merasa terpenuhi dengan dirinya kalian, maka dari itulah Aries belum bisa memberikan cintanya Aries terhadap seseorang. Karena di sini mungkin Aries sangat fokus dengan kesuksesannya kalian, dan juga ada banyak orang mungkin di sini, apakah keluarganya kalian yang perlu bantuan, ataukah teman-temannya kalian, teman kerjanya kalian, dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalian bisa melihat tidak ada cups di sini. Jadi cups merupakan emosional. Di sini sepertinya Aries berhubungan dengan orang yang tidak begitu memikirkan tentang percintaan saat ini. Cuma tentang kesuksesan, finansial, manifestation, seperti itu. Oke. Buat Aries yang kita akan coba untuk mendalami tentang perasaannya dia. Ini buat Aries yang memiliki pasangan. Saya akan coba untuk melihat perasaannya dia terhadap Aries saat ini. Perasaannya dia terhadap Aries saat ini. Love triangle. I've been seeing someone else and I'm having trouble choosing. Jadi ada Aries, mungkin apakah Aries seperti tadi, energi bisa vice versa. Mungkin Aries di sini punya pilihan lebih dari satu, dan kalian saat ini bingung memilih antara satu di sini, antara dua orang ini. Your choice. Jadi ilahi memberikan di sini kesempatan buat kalian untuk memilih. Terserah kalian siapa yang ingin kalian pilih. Breaking point. Okay. I'm reaching my breaking point. I feel pushed to make decision. Jadi ada Aries di sini yang merasa, pokoknya saya harus ambil keputusan sekarang, seperti itu. Kalau itu yang kalian rasakan, semua ini keputusan ini ada di tangannya Aries. Kenapa kalian memilih untuk bingung seperti orang ini? Kenapa kalian tidak berani mengambil keputusan di sini? Jadi dalami lagi dirinya kalian. Kenapa kalian masih ragu? Kenapa kalian belum tahu apa yang kalian inginkan? Seperti itu. Undecided. Honestly, I don't know what I want. Not sure if I want a relationship. Mungkin di sini ada Aries secara energi. Di sini sebenarnya kalian sendiri belum tahu apakah kalian ingin suatu hubungan di sini. Itu yang membuat kalian di sini bingung. Itu yang membuat ilahi mengirimkan banyak orang buat Aries. Karena kalian sendiri belum tahu apa yang kalian inginkan. Semakin kalian memiliki rasa itu, semakin kalian confused atau semakin kalian bingung dengan apa yang kalian inginkan. Oh, saya ingin si A. Oh, saya juga ingin si B. Ilahi akan selalu mengirimkan orang membuat kalian sampai kalian terjaga dan tahu bahwa kita tidak bisa memiliki segalanya di dunia ini. Kita tidak bisa memiliki, ada tradisional di sini. Saya menghargai tradisinya kalian punya istri, suami, lebih dari satu karena itu tradisinya kalian. Dan kalian bisa membagi rata energinya kalian buat pasangan kalian itu. Saya menghargai tradisi kalian. Tapi menurut saya sendiri, kalau saya masih bingung di sini, atau tradisi kalian punya istri satu atau punya suami satu, disinilah kita diingatkan kenapa kita ingin memiliki banyak orang, sedangkan kita hanya bisa memiliki satu orang. Seperti itu. Apakah karena kalian orangnya cepat bosanan, jadi seperti
Yang saya ketahui, kebosanan itu merupakan akar dari, seperti tadi saya bilang, kebosanan itu merupakan akar dari negatif energi atau energi yang negatif. Karena orang-orang yang merasa bosan inilah biasanya sering kehilangan jejak atau lupa siapa dirinya dia. Oke, jadi pastikan di sini apakah kalian mau hubungan atau tidak. Kalau kalian tidak mau hubungan, istirahat, hangout dengan teman-temannya kalian, lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarganya kalian, anak-anaknya kalian, pekerjaannya kalian, memperbaiki dirinya kalian. Kalau kalian sudah tahu di sini, oh saya ingin suatu hubungan dan kalian punya pilihan yang lain, diingatkan kembali. Semakin kalian punya banyak pilihan, semakin bingung, semakin stres jugalah energinya kalian. Bagaimana kalian bisa menikmati kehidupan ini kalau kalian stres terus? Jadi sebelum kalian meninggal tidak ada memori yang bagus yang kalian ingat. Karena menurut pengetahuan saya, sebelum kita meninggal, memori yang kita ingat adalah memori yang paling mengesankan. Kalau kalian tidak memiliki memori yang mengesankan, jadi sebelum meninggal kalian balik ke surga dan bawa buku kosong. Right? Oke. Mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Hal apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini? Saya harap tidak semua energinya kalian saat ini sedikit lemah. Jadi saya akan mendoakan buat Aries untuk bangkit dan merubah energinya kalian agar kalian tidak selalu ketinggalan kereta api di sini, agar kalian cepat mendapatkan kesuksesan ini, apakah kesuksesan secara finansial dan juga kesuksesan di dalam emosionalnya kalian. Oke, saya akan membantu Aries di sini untuk mendalami dirinya kalian agar kalian cepat tahu apa yang kalian inginkan dan bersatu dengan orang yang akan membantu kalian untuk menjadi orang yang lebih bijaksana untuk kedepannya. Oke. Mari kita lihat hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Aries. Take time out. Jadi kalau kalian masih bingung, take time out. Artinya kalian disuruh untuk istirahat, fokus dengan dirinya kalian sendiri, dan pastikan apa yang kalian mau terlebih dahulu. Atau apa yang kalian inginkan. Believe in yourself. Dan juga di sini diingatkan Aries untuk tetap mempercayai dirinya kalian. Jangan bilang, oh saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak mungkin bisa bersatu dengan dia, saya tidak mungkin ini dan itu. Believe in yourself. Slow and steady win the race. Jadi di sini diingatkan Aries, jangan melakukan sesuatu secara tergesa-gesa. Slow and steady wins the race. Jadi walaupun kalian berlahan-lahan, tapi kalian yang akan menang. Seperti itu. Kalau kalian terburu-buru di sini, kalian akan jatuh lagi, mengulang lagi sirkulasi yang sama. Seperti itu, oke? Oke. Jadi ini yang kita dapat hari ini buat Aries. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.